Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla di sini, ikhwas sekalian. Ya, dalam ilmu usul fikih, ya, kalimat syai'an, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya, kata kalimat syai'an ini memberikan faidah keumuman. Artinya janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, karena dia adalah ism nakirah yang datang dalam konteks, ya, larangan. Wa la tusyriku bihi syai'an, ism nakirah yang datang dalam konteks larangan, ya, maka ini memberikan faidah keumuman. Baik itu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan nabi, dengan malaikat, dengan orang saleh, ya, bebatuan, pohon, apa saja, ya. Makanya Nabi ketika diutus di tengah-tengah, ya, umat yang menyembah berbagai macam kesembahan selain Allah, ya, Rasulullah itu tidak membeda-bedakan. Mereka semuanya diperangi, mereka semuanya, ya, dihukumi dengan hukum yang sama, yaitu musyrik. Ya. Karena ketika Rasulullah diutus di tengah-tengah umat, mereka menyembah berbagai macam kesembahan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah, ya, nabi, ya, orang saleh dan seterusnya. Ada yang bebatuan, ya, dan yang lain, ya. Dan Rasulullah tidak membeda-bedakan itu, ya. Kemudian yang kedua, kalimat la tusyriku ini juga mengandung keumuman, ya. Yakin memberikan faedah keumuman karena, ya, dia la tusyriku di sini adalah fi'il yang mengandung masdar, ya, mengandung masdar nakirah, ya, yang artinya, ya, wala tusyriku syirkan, ya, wala tusyriku syirkan, maksudnya janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, dengan bentuk syirik apapun. Ya, la tusyriku, ya, syirkan, jangan kalian menyekutukan Allah dengan bentuk syirik apapun, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik yang tersembunyi maupun syirik yang nampak. Jangan, ya. Ini perintah Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan bentuk syirik apapun, termasuk syirik asghar. Nah, jangan terkecoh dengan asgharnya, jangan terkecoh dengan kecilnya, ya. Walaupun dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dia ada dosa yang paling besar, ya, setelah dosa syirik besar, maka dia urutannya di bawahnya. Baru kemudian dosa-dosa besar yang lainnya, membunuh, ya, minum khamr, berzina dan seterusnya, ya. Kemudian fa idza qila laka mal usul salasatu allati yajibu 'al insan ma'rifatuha, jika dikatakan kepada Anda apa tiga landasan utama yang wajib, ya, diketahui oleh manusia, maka katakanlah ketiganya adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, pengetahuan seorang hamba tentang agamanya, dan pengetahuan seorang hamba tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'rifatullah, ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, ma'rifatul nabihi, dan ma'rifatul dinil Islam. Ini tiga landasan utama yang, ya, diistilahkan tiga hal ini dengan fitnah kubur, ya, fitnah kubur. Tiga pertanyaan dalam kubur, ya, yaitu, ya, ujian atau fitnah pertama yang akan manusia hadapi ketika dia meninggal dunia. Siapa yang selamat, ya, bisa menjawab pertanyaan ini, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Sebagaimana kata Rasulullah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Ya. Kuburan ini adalah
manzil yang pertama, ya, atau tempat persinggahan yang pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ya. Siapa yang selamat darinya, dari fitnah kubur ini, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Tapi ingat bahwa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini adalah mereka yang beriman, saja. Ya, yang beriman saja dengan keimanan yang benar. Ya, bukan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik mereka mengucapkan dengan lisan mereka beriman, tapi hati mereka kufur. Maka pada hari tersebut dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Dan juga orang-orang kafir, walaupun mereka ketika ditanya siapa Rabbnya atau siapa Tuhannya orang Islam, mereka mengatakan Allah. Tahu betul. Ya, apalagi orang kafir yang orang Arab. Ya, fasih mereka bahasa Arab. Tapi ketika meninggal dalam keadaan kufur di atas kekufuran, ya, dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Jadi yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang munafik dan orang kafir ketika ditanya, ya mereka menjawab dengan sami'tu an-nas yaqul ya syai'an faqultu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku ikut mengucapkan. Jadi nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kita mempelajari ya al-usul ats-tsalatsah ini, kemudian kita mengamalkannya, ya meyakininya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah, ya di atas Islam, di atas Tauhid, maka kita bisa menjawab ya 3 pertanyaan tersebut, insyaallah. Ya. Tapi khas kalian, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan mohon maaf sekali lagi saya betul-betul lupa hari ya. Saya ingatnya malam Jumat gitu. Pada waktu itu dikonfirmasi sama Pak Jana, dan saya nggak lihat lagi. Pokoknya sudah pikiran saya malam Jumat gitu aja udah. Kayak ya qadarullah musyafa, tapi alhamdulillah ya tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi ya apa yang sudah kita niatkan. Ya. Dan sekali lagi mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya Kamis malam Jumat ya. Kamis malam Jumat kita akan masuk pada pokok yang pertama atau landasan yang pertama, yaitu al-aslul awal ma'rifatullah. Jadi muqaddimah ya ini sudah kita selesaikan. Ya insyaallah kita akan masuk pada inti pembahasan dari kitab ini. Ya Allah Ta'ala wa barangkali ada pertanyaan.